Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 di mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam yang akan mempresentasikan mengenai pendidikan Islam pada masa Kerajaan Turki Utsmani yang beranggotakan saya, Rizwan Novia, sebagai moderator yang akan dibersamai juga bersama teman-teman saya, diantaranya Maulana Abdul Aziz, Kirapaya Sinta Fauzia, Megawati, Fitri Rahmawati, dan juga Siti Alwafa. Adapun di kelompok kami ini ada 5 pembahasan yang akan dipresentasikan. Pertama, sejarah berdirinya Kerajaan Turki Utsmani. Kedua, karakteristik pendidikan Islam pada masa Kerajaan Turki Utsmani. Ketiga, sistem pendidikan Islam pada masa Kerajaan Turki Utsmani. Keempat, lembaga pendidikan Islam pada masa Kerajaan Turki Utsmani. Dan kelima, pasang surut pendidikan Islam pada masa Kerajaan Turki Utsmani. Baik, untuk mengefektifkan waktu, langsung saja kepada pembahasan yang pertama, yaitu mengenai sejarah berdirinya Kerajaan Turki Utsmani yang akan disampaikan oleh saudari Kirapaya Sinta Fauzia. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu untuk memaparkan materi. Di sini saya akan memaparkan materi yang pertama, yaitu tentang sejarah berdirinya Kerajaan Turki Utsmani. Pendiri dinasti Utsmani adalah bangsa Turki dari suku Oghuz. Mereka masuk Islam sekitar abad 9 atau ke-10. Dinasti Turki Utsmani muncul sekitar tahun 1300 di barat laut Anatolia di bagian timur dari ibu kota Bizantine, Konstantinopel. Pada saat itu, dinasti Turki Utsmaniyah hanyalah salah satu dari sekian banyaknya kerajaan kecil yang bermunculan di Anatolia dalam kedua dekade terakhir pada abad ke-13 di teritorial yang sebelumnya menjadi bagian kerajaan Bizantine. Garis keturunan Bani Utsmani bersambung pada Kaliba Turkmania yang pada permulaan abad ke-7 Hijriah dan bertepatan pada tahun ke-13 Masehi, mendiam Kurdistan. Mereka berprofesi sebagai pengembala akibat serangan dari orang-orang Mongolia di bawah pimpinan Genghis Khan ke Irak dengan wilayah-wilayah Asia Kecil Sulaiman. Kakek-kakek dari Utsman melakukan hijrah pada tahun 617 Hijriah atau 1220 Masehi bersama dengan Kalibah mereka beranjak meninggalkan kota Dinastiah menuju Anatolia dan menetapkan dari bagian timur kota Turki yang jaraknya tidak jauh dari Sungai Waan di Armenia, yaitu Aklat. Ketika mereka dalam pelarian pencapaian barat laut Anatolia, mereka melihat adanya peperangan yang terjadi antara kaum muslimin dengan orang-orang Kristen. Nah, pada saat itu kemenangan berpihak kepada orang-orang Bizaitum. Melihat terjadi kejadian itu, Urguthil terdorong untuk maju dan menolong saudara-saudaranya kaum muslimin yang sedang berjuang memenangkan di pihak muslimin atas orang-orang Kristen. Dalam prakteknya, Kesultanan Utsmaniyah mengalami stagnasi dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Kemajuan militer Turki Utsmani tidak sebanding dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sementara Barat berhasil mengembangkan teknologi senjata. Ottoman Turki dikalahkan dengan Barat. Sultan Mahmud II dikenal sebagai pelopor reformasi di Kesultanan Utsmaniyah. Pada awal tahun 1800-an, dikenal sebagai sultan yang tidak mau terikat tradisi dan tidak segan-segan mendobrak adat lama. Ia mulai menjauh dari tradisi aristokrat, membangun hubungan dengan rakyatnya. Sistem pendidikan Islam memiliki peran penting di dalam masyarakat dan pemerintahan. Pendidikan Islam diatur oleh negara dan menawarkan berbagai tingkat pendidikan, mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi dalam bidang agama dan ilmu pengetahuan. Sistem pendidikan Islam di masa Kerajaan Turki Utsmaniyah memiliki beberapa lembaga yang sangat penting. Di antaranya yang pertama itu madrasah. Madrasah adalah lembaga pendidikan Islam yang paling penting pada saat itu.
Madrasah umumnya dikelola oleh yayasan atau lembaga keagamaan dan menawarkan pendidikan dasar dan menengah yang mencakup studi agama, bahasa Arab, fikih, hadis, sejarah Islam dan ilmu pengetahuan seperti matematika dan astronomi. Madrasah juga memberikan pendidikan moral dan etika kepada siswanya. Yang kedua itu pendidikan sains Aiseman. Institusi ini didirikan oleh Sultan Murad III dan merupakan sebuah komisi yang terdiri dari 7 orang pendidik terkemuka yang dianggap sebuah 7 ulama agung. Pada saat itu, Sains Aiseman bertanggung jawab untuk meninjau dan menyunting buku-buku pelajaran yang digunakan di madrasah dan mengatur struktur kurikulum. Perkembangan lembaga pendidikan Islam di Turki Utsmani tidak hanya sekolah dasar saja yang berkembang, melainkan madrasah-madrasah dan perguruan tinggi mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Madrasah pertama yang dibangun pemerintah Utsmani berada di Iznik atau Nisea, adalah Orhan Gazi, penguasa dinasti Utsmani yang kali pertama membangun madrasah. Dia membangun madrasah itu tak lama menaklukkan kota itu pada tahun 1330 sampai 1331 Hijriah. Setelah terjadinya pembaharuan pendidikan Islam pada zaman modern, maka lahirlah lembaga-lembaga pendidikan Islam yang bersifat modern, yang lebih tertata rapi karena Sultan sadar bahwa pendidikan tradisional tidak lagi sesuai dengan tuntunan zaman, dari mulai tingkat yang rendah hingga perguruan tinggi. Pada tingkat dasar lahirlah pendidikan Sibyan, Mektefleri atau sekolah dasar. Setelah Mesir jatuh di bawah kekuasaan Utsmaniyah Turki, Sultan Salim memerintahkan supaya kitab-kitab di perpustakaan dan barang-barang berharga di Mesir dipindahkan ke Istanbul. Anak-anak Sultan Mamluk dan ulama-ulama pembesar yang dipengaruhi di Mesir semuanya dibuang ke Istanbul, termasuk juga Khalifah Abbasiyah sendiri dibuang ke Istanbul. Setelah mengundurkan diri sebagai khalifah dan menyerahkan perangkat khalifah itu kepada Sultan Turki, setelah Sultan Salim menjadi pelopor usaha perbaikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan mapan, lalu digantikan oleh Sultan Sulaiman Al-Bunani pada tahun 1520 sampai 1566 Masehi. Pada masa Sultan Sulaiman inilah kerajaan Utsmani mengucapkan puncak keemasan dan kemajuan yang sangat gemilang dalam sejarahnya. Perkembangan pendidikan Islam Utsmani tidak lepas dari setting budaya dan kondisi sosial politik. Kebudayaan Turki merupakan perpaduan antara kebudayaan Persia, Bizantium, dan Arab. Dan dari kebudayaan Persia mereka banyak menerima ajaran-ajaran tentang etika dan tata krama dalam kehidupan istana. Masalah organisasi pemerintah dan prinsip pemikiran mereka dapat didapatkan dari kebudayaan Bizantium.
Itulah pemaparan dan penjelasan mengenai sejarah pendidikan Islam pada masa kerajaan Turki Utsmani. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.